Masyarakat Indonesia mempunyai begitu banyak pahlawan yang terkenal dalam membela dan melawan penjajah bangsa asing yang menindas serta memeras kekayaan alam Nusantara. Dari daerah Aceh sampai pada Papua, begitu banyak pahlawan yang berani dan mengorbankan segala demi mempertahankan kehormatan daerahnya masing-masing. Sebut saja Cut Nyak Dien dari Aceh, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Pangeran Antasari dari Banjar, Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan lain-lainnya. Tetapi para tokoh dan pejuang dari kalangan suku Dayak masih belum banyak yang terdengar ataupun dikenalkan oleh pemerintah. Padahal masyarakat suku Dayak pada masa perang dan penjajahan bangsa asing ikut serta dalam membela dan mempertahankan daerah mereka dari serangan bangsa asing. Masyarakat Dayak dalam mempertahankan daerahnya menggunakan senjata-senjata tradisional, dan beberapa daerah diakui oleh penjajah cukup sulit untuk ditaklukkan. Dikarenakan suku Dayak yang berperang di dalam hutan serta menggunakan kesaktian yang membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Pada tahun 1890, pemerintah Belanda menggunakan taktik halus dalam meredam kebengisan suku Dayak dalam berperang, yaitu mengupayakan pemberhentian tradisi ngayau atau berburu kepala yang sering dilakukan oleh masyarakat Dayak dengan dalih untuk menjaga keadaan agar lebih damai dan nyaman bagi semua suku yang ada di Kalimantan. Pada saat kedudukan Jepang juga, mereka mengupayakan mengurangi kebengisan suku Dayak dengan membantai semua tokoh-tokoh adat. Salah satunya adalah peristiwa Mandor pada 28 Juni 1944. Berangkat dari cerita-cerita dan bacaan referensi sejarah yang terverifikasi, maka inilah beberapa tokoh Dayak yang cukup dikenal di Kalimantan, menurut 5 info. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tumenggung Suropati. Tumenggung Suropati lahir di Kalimantan Tengah dan wafat pada tahun 1875 di Kalimantan Tengah. Ia merupakan kepala suku Dayak Bakupai Siang yang memihak kepada Pangeran Antasari. Ia menjadi panglima perang dalam Perang Barito yang merupakan bagian dari Perang Banjar. Pada tanggal 25 September 1864, Tumenggung Suropati beserta pengikutnya menyerang benteng Belanda di Muara Teweh dan membunuh 2 orang penjaga benteng. Karena kejadian ini, pada bulan Maret 1865, di Muara Teweh didirikan pertahanan yang berkekuatan 4 orang opsir, 75 serdadu yang dilengkapi dengan meriam 2 pon dan 2 mortir. Tumenggung Suropati mencoba menyerang benteng di Muara Teweh pada akhir tahun 1865, tetapi karena kekuatan pertahanan Belanda di situ cukup besar, usahanya tidak berhasil. Ia kemudian bergerak bersama pasukan menuju Sungai Kawatan. Pada tanggal 1 November 1865, pasukan Belanda bergerak sampai di Kuala Baru untuk memutuskan jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat pihak pejuang di Kawatan. Sementara itu, pasukan Belanda yang lain pada hari berikutnya berhasil mendaki Kawatan. Pasukan Suropati yang berada di benteng Kawatan menembaki dengan meriam perahu-perahu Belanda yang mencoba mendekati benteng tersebut. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Suropati menderita kekalahan sehingga mengundurkan diri. Berbagai muslihat dilakukan pihak Belanda untuk menangkap Tumenggung Suropati hidup atau mati, tetapi selalu gagal. Pertempuran dan perjuangan yang bertahun-tahun melawan Belanda melemahkan fisiknya yang memang sudah tua dan akhirnya jatuh sakit. Meskipun semangat juangnya tidak pernah mundur. Setelah menderita sakit yang agak lama, pada tahun 1875, Tumenggung Suropati meninggal dunia sebagai pahlawan meninggal karena sakit. Tumenggung Aji dan putra Tumenggung Suropati meneruskan perjuangan ayahnya bersama-sama Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari. Pangsuma.
Pangsuma adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang bergerilya di Kalimantan Barat. Pangsuma dikenal sebagai pejuang melawan penjajah Jepang. Hingga kini, tokoh pahlawan yang bernama Pangsuma belum ada satupun yang mengetahui di mana dan kapan ia lahir. Namun menurut penuturan cucu pengawal Pangsuma, Sera atau lebih dikenal dengan Pangronda, menuturkan bahwa Pangsuma berasal dari dusun di Kecamatan Meliau bernama Nek Bindang. Pangsuma merupakan nama panggilan. Dalam bahasa Meliau, merupakan penggabungan dua suku kata, yakni Pang berarti bapak dan Suma adalah nama anaknya. Pangsuma berjuang membebaskan Meliau dari penjajah Jepang. Walaupun mati di tangan teman seperguruannya yang berkhianat karena bergabung bersama Jepang. Pangronda mengungkapkan cerita ini dari orang tua dan kakeknya, bahwa perjuangan Pangsuma memang benar-benar gigih. Rasa ingin membebaskan dari belenggu penjajah saat itu hanya dengan berbekal keberanian dan sebilah sabur, sejenis mandau atau parang panjang. Pangsuma berhasil membunuh pemimpin Jepang di 3 lokasi, yakni yang pertama, Sekucing Balai Bekua atau perbatasan Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Yang kedua di Desa Kunyil, Kecamatan Meliau. Dan yang terakhir di pusat kota Meliau sendiri yang merupakan basisnya Jepang. Karena dirasa Pangsuma merupakan satu sosok yang dapat membahayakan bagi Jepang, maka Jepang membayar teman seperguruan Pangsuma untuk membunuh Pangsuma, yakni ditembak dengan buntat kuali. Pangsuma ditembak bersama adiknya. Sang adik selamat, namun Pangsuma meninggal dunia di bawah jembatan yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau, dan tidak jauh dari tempat itulah Pangsuma dimakamkan. Kini berdiri sebuah tugu yang diberi nama Tugu Pangsuma. Muhammad Ali Anyang. Ali Anyang lahir di Desa Nanga Menanta, sekarang masuk Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Orang tuanya, Laka dan Liang, memberi nama Anjang. Dalam keluarganya yang suku Dayak ini, Ali Anyang merupakan anak bungsu dari 7 orang bersaudara. Pada usia 8 tahun, Ali Anyang menjadi anak angkat Raden Mas Suwadi Joyo Miharjo, seorang kepala sekolah di daerah Sintang. Kemudian Ali Anyang mengganti nama dengan Muhammad Ali Anyang. Ia memperoleh pengajaran agama Islam dari orang tua angkatnya. Dalam pendidikannya, Ali Anyang pernah bersekolah di Holland Inland School atau HIS di Pontianak. Setelah tamat dari HIS, Ali Anyang pun melanjutkan sekolah ke Sekolah Jururawat CBZ yang kepanjangan dari Central Burgerlijk Ziekeninrichting atau Rumah Sakit Umum Pemerintah di Semarang. Setelah tamat, kembali ke Pontianak dan bekerja di Rumah Sakit Umum Seijawi Pontianak. Sebagai pemuda yang memiliki jiwa nasionalis tinggi, Ali Anyang bergerak hatinya untuk mengabdi dan berjuang membela kemerdekaan. Itu diwujudkan dengan bergabung bersama sejumlah pemuda yang menamakan diri Panitia Penyongsong Republik Indonesia atau PPRI. Tujuan pembentukan PPRI tersebut adalah untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh daerah di Kalimantan Barat. Sebagai anggota PPRI, Ali Anyang berperan dalam mencegah perebutan kekuasaan di Pontianak yang akan dilakukan orang-orang Cina yang tergabung dalam Organisasi Penjaga Keamanan Umum atau PKO. Seperti diketahui, sejalan dengan diterimanya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pontianak pada tanggal 27 Agustus 1945, terjadi kekosongan pemerintahan. Kedatangan NACA yang bermaksud menjajah kembali Kalbar mendapat tantangan dari masyarakat. Ali Anyang beserta pemuda pejuang kemerdekaan lainnya berusaha menghalang-halangi maksud Belanda tersebut. Pada tanggal 12 November 1945, Ali Anyang bersama pejuang lainnya menyerbu ke tangki dan gudang amunisi Belanda di Pontianak. Penyerbuan tersebut mengakibatkan beberapa pejuang mengalami luka berat dan ada yang gugur. Ali Anyang sendiri kemudian ditangkap dan ditahan di penjara Seijawi, Pontianak. Pertempuran antara Ali Anyang dan pasukannya melawan Belanda akhirnya terhenti setelah pada tanggal 27 Desember 1949
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Setelah mendengar berita itu, Alianyang memerintahkan kepada seluruh anggota pasukannya untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Apang Semangai. Apang Semangai berasal dari Nangapaya, Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Tahun lahir dari Apang Semangai itu sendiri belum diketahui secara pasti. Perasaan ingin merdeka kembali tetap bernyala-nyala dalam dada di setiap masyarakat adat Dayak di Sintang. Mereka sama sekali tidak mau membayar upeti kepada penjajah. Untuk menentang pajak yang dipungut oleh pihak penjajah, bangkit seseorang yang bernama Dunda alias Apang Semangai yang berasal dari Nangapaya. Ia menyusun kekuatan untuk melawan Belanda, namun sayang sekali rencana yang semula tersusun dengan baik diketahui oleh pihak Belanda. Belanda dengan kontrolernya Jensen bersama pasukan maju menyusuri Sungai Paya mencari jejak Apang Semangai. Namun kedatangan pasukan Belanda juga telah diketahui oleh Apang Semangai. Pasukan yang sudah ada sebelumnya dipersiapkan untuk menghadang Belanda, serta strategi perang dengan mempersiapkan penembak jitu di tepian Sungai Paya. Setelah lama menunggu, akhirnya pasukan Belanda yang dipimpin oleh kontrolernya Jensen muncul dengan perahu atau sampan. Pasukan penembak jitu langsung mengarahkan senjata laras panjang ke arah Jensen, dan akhirnya tepat sasaran, yang mengakibatkan tewasnya kontroler Jensen. 3 orang pengawalnya lari meninggalkan Jensen. Seorang anak buah Apang Semangai turun dari sebatang kayu tempat ia mengintai dan menembak, masuk sampan Jensen dan memotong kepalanya. Tubuh Jensen yang tak berkepala dihanyutkan ke Sungai Paya. Kejadian ini tentunya membuat Belanda marah dan melakukan balas dendam. Letnan Van Wijch digabungkan dengan serdadu pemimpin seseorang Groot Major berangkat mengejar Apang Semangai. Namun pengejaran terhadap Apang Semangai tidak menuaikan hasil atau sia-sia saja, karena keberadaan Apang Semangai sulit untuk dilacak. Namun setelah 4 tahun keberadaan Apang Semangai dapat diketahui dan akhirnya ditangkap oleh Belanda. Di saat ia tertangkap, kepala tengkorak Controller Jensen masih dijinjingnya. Ia diadili di Sintang dan dia diasingkan di Cipinang, Jakarta, dengan putusan vonis hukuman 20 tahun penjara. 12 tahun kemudian ia dibebaskan karena kelakuannya yang sangat baik dan jujur, dan ia pun kembali ke kampung halamannya. Kini makam Apang Semangai dijadikan sebagai tempat wisata di Kalimantan Barat, khususnya wisata ziarah yang terletak di Desa Riam Panjang, tepatnya di Dusun Ibau, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Tokoh pahlawan Dayak yang terakhir adalah Jilik Riwut. Marsekal pertama TNI Anumerta Jilik Riwut lahir di Kosongan, Kalimantan Tengah 2 Februari 1918. Jilik Riwut meninggal dunia di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 17 Agustus 1987 pada umur 69 tahun. Jilik Riwut adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah pertama. Jilik Riwut adalah salah satu putra Dayak dari suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KNIP. Perjalanan dan perjuangan kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa. Penetapannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/TK tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 merupakan wujud penghargaan atas perjuangan pada masa kemerdekaan dan pengabdian membangun Kalimantan Tengah. Setelah dari Pulau Jawa untuk menuntut ilmu, Jilik Riwut diterjunkan ke Kalimantan oleh Pangeran Muhammad Nur.
Gubernur Borneo saat itu sebagai pelaksana misi pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja terbentuk. Namun dia tidak terjun. Nama-nama yang terjun merebut Kalimantan adalah Hari Aryadi Sumantri, Iskandar, Sersan Mayor Kokasih, FM Suyoto, Bahri, J. Bitak, C. William, Immanuel, Mika Amiruddin, Ali Akbar, M. Dahlan, J.H. Darius, dan Marawi. Rombongan-rombongan ekspedisi ke Kalimantan dari Jawa yang kemudian membentuk barisan perjuangan di daerah yang sangat luas ini. Mereka menghubungi berbagai suku Dayak di berbagai pelosok Kalimantan untuk menyatukan persepsi rakyat yang sudah bosan hidup di alam penjajahan, sehingga bersama-sama dapat menggalang persatuan dan kesatuan. Selain itu, Jilik Riwut berjasa memimpin operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1947, oleh pasukan MN 1001 yang ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, yang diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Waktu itu pemerintah RI masih di Yogyakarta, dan pangkat Jilik Riwut adalah Mayor TNI. Pangkat terakhir Jilik Riwut adalah Marsekal Pertama Kehormatan TNI Angkatan Udara. Sebenarnya masih terlampau banyak para tokoh Dayak yang masih bisa untuk dibahas. Akan tetapi, karena kurangnya informasi dan data yang valid membuat saya ragu untuk membahas tentang tokoh pahlawan yang ada di Kalimantan. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan informasi atau kekeliruan dalam pembahasan video kali ini, mohon untuk membantu penjelasan yang lebih valid dengan isi kolom komentar yang telah disediakan. Salam NKRI.